Bu Ade. Selamat siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Kan baik. Ya, jadi terima kasih untuk waktu yang Ibu berikan pada sore hari ini. Kita akan berbincang-bincang sedikit berkaitan dengan kegiatan observasi yang akan saya laksanakan di kelas Ibu. Ya, jadi berkaitan dengan observasi tersebut ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Ya, untuk observasi. Nah, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai nantinya dalam kegiatan pembelajaran? Oke, jadi untuk di unit ini tujuan pembelajaran saya itu berhubungan dengan rekayasa teknologi. Dalam rekayasa teknologi ini salah satu dari area topik besar dari kelas prakarya, di mana untuk ranah rekayasa teknologi ini saya mengangkat temanya itu instalasi listrik seperti itu. Jadi dari topik tujuan utama pembelajaran saya ini, garis besarnya itu saya akan berintegrasi dengan mata pelajaran IPA yang juga kebetulan membahas materi tentang listrik dinamis. Jadi nanti kami akan bersama-sama berkolaborasi, dan di akhir pembelajaran kami bersama-sama anak-anak akan menghasilkan suatu produk yang berhubungan dengan instalasi listrik. Jadi itu sudah merangkum bagaimana nanti secara psikomotor di pelajaran saya anak-anak akan menghasilkan produk yang berhubungan dengan instalasi listrik, dan di situ sekaligus produknya itu akan menjadi hasil dari penerapan konsep materi dari IPA, yaitu listrik dinamis. Jadi nanti diharapkan anak-anak ini akan menghasilkan satu produk ya Bu, ya, jadi dari instalasi listrik yang mereka buat sebelumnya. Iya, Jadi selanjutnya yang saya mau tanyakan, nanti dalam kegiatan pembelajaran ini kira-kira area apa yang ingin Ibu kembangkan? Dari pembelajaran saya sendiri itu prakarya itu ada 3 ranah yang saya targetkan, ya. Ada dari segi kognitif, psikomotor, dan juga afektif. Nah, untuk di kognitif sendiri, ya, saya berangkat dari psikomotor dulu deh, karena memang base-nya saya itu pasti ujung-ujungnya harus yang utama itu psikomotor, di mana anak-anak akan membuat menentukan suatu project, ya. Nah, di sini saya prakarya ini saya selalu mengangkat pembelajaran diferensiasi, di mana nanti saya akan memberikan topik kepada mereka, membahas satu topik, kemudian saya dari topik itu saya akan mengarahkan anak-anak untuk menentukan satu produk yang berhubungan dengan topik saya ini. Misalnya untuk sekarang ini kan pembelajarannya itu adalah membahas tentang instalasi listrik, dan itu akan dikombinasikan dengan konsep materi dari IPA. Nah, di awal anak-anak itu akan belajar dulu dasar-dasar tentang listrik, dari segi IPA bagaimana, dari prakarya sendiri kira-kira kelistrikan ini berhubungan dengan apa, alat-alatnya apa aja, kemudian penggunaan alatnya bagaimana merangkai instalasi listrik itu sendiri, dan nanti akan saya bersama dengan guru mata pelajaran kita itu akan menentukan satu project yang akan kami arahkan ke 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotor, dengan afektif. Nah, untuk psikomotor sendiri saya akan menentukan topik utamanya yaitu instalasi listrik, ya. Dan dari instalasi listrik ini ada 2 ranah yang akan saya targetkan, dari instalasi rumah atau instalasi alat elektronik. Nah, dari situ beranjak dari situ saya akan meminta anak-anak, ya, secara berkelompok untuk menentukan satu produk apa yang kira-kira mereka bisa buat proyeknya dengan merangkai instalasi listrik itu. Terserah mereka yang bisa menentukan sendiri, mereka bebas. Saya hanya perlu memastikan saja apa yang mereka rancang itu memang punya
hubungan dengan instalasi listrik itu sendiri. Nah itu untuk ke ranah psikomotor. Nah untuk ke kognitif sendiri akan diambil lagi dari psikomotor itu. Jadi kan psikomotor itu mereka akan membuat produk. Nah dari produk itu mereka akan analisis mulai dari memperkenalkan produknya apa, produknya itu bagi apa, kemudian garis besar kinerja dari produknya itu bagaimana, alat dan bahannya apa, prosedur pembuatannya bagaimana. Setelah itu mereka akan analisis lagi dari proses pembuatannya itu. Mereka akan analisis berdasarkan rancangan yang mereka sudah buat di awal, dan kemudian mereka akan membahas evaluasi kembali hasil dari produk mereka. Itu bagaimana kinerja instalasi listrik mereka, kalau misalnya ada masalah, kira-kira masalahnya apa, bagaimana solusi untuk pemecahan masalahnya itu. Dan di akhir mereka akan memberikan refleksi dari masing-masing pribadi kelompok gitu. Apa yang mereka dapatkan, kemudian komitmen mereka berdasarkan apa yang mereka sudah dapatkan itu bagaimana penerapan mereka nanti dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi saya berusaha membuat project ini sendiri itu bisa membantu mereka untuk mengembangkan life skillnya mereka yang bisa mereka butuhkan dan bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya mungkin untuk instalasi listrik sendiri, siapa tahu ada terminal listrik di rumah yang mereka masih bisa perbaikin ya, dan hal-hal lain yang bisa mereka gunakan dengan menerapkan apa yang mereka sudah pelajari. Nah untuk yang afektif sendiri, untuk sikap sendiri, untuk penilaian sikap di pelajaran saya itu saya selalu menerapkan, memang selalu konsep utamanya adalah kerja kelompok, karena memang pelajaran saya selalu mengangkat proyek besar, jadi agak sulit kalau misalnya individu. Jadi mereka akan saya selalu nilai bagaimana kinerja mereka dalam kelompok dari segi keaktifan mereka, kerjasamanya bagaimana, komunikasinya bagaimana, yang bisa merangkap ke ranah penilaian sikap gotong royong atau kerjasama. Mencakup semua mana ya, kognitif, psikomotor, dan afektif, dan bahkan tadi saya lihat ini juga untuk mengembangkan life skill dari anak-anak sendiri. Biasa sekali proyeknya Ibu Adel. Nah kemudian saya mau bertanya nih Bu, kira-kira strategi pembelajaran apa atau model pembelajaran apa yang Ibu gunakan sehingga tadi area yang ingin dikembangkan itu bisa tercapai, tujuan pembelajaran itu bisa tercapai? Kalau untuk topik saya sendiri untuk kali ini, saya mengangkat strategi pembelajaran ininya tuh project based learning, karena memang setelah mereka belajar konsep utamanya, dasar-dasarnya, dari perangkat dari situ mereka akan membuat suatu project, di mana nanti projectnya itu mereka akan menentukan sendiri rancangannya apa, bagaimana planningan, mereka yang akan membuat planning, kemudian mereka juga yang akan mengerjakan produk utamanya, dan mereka yang akan analisis sendiri. Nah, jadi dari situ benar-benar setiap step project based learning mereka harus kuasain dulu dasar dari segi konsep materi, kemudian sampai ke bagaimana konsep utama dari aliran listrik, muatan, segala hal yang berhubungan dengan instalasi listrik, berhubungan dengan listrik dinamis. Lalu dari situ setelah mereka paham dan mereka bisa mendapatkan gambaran pemahaman besar bagaimana kinerja instalasi listrik sendiri, baru mereka yang akan menyusun produk berdasarkan tema utamanya itu. Seperti itu. Jadi ini juga berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Betul sekali. Jadi karena bukan saya yang menentukan ya, kamu misalnya kelompok ini kamu buat ini ya, misalnya saya minta mereka buat kipas angin, kamu
kelompok kamu buat kipas angin ya, kelompok kamu buat misalnya alat penyaringan air dengan berbasis kelistrikan. Tidak seperti itu. Jadi saya yang membebaskan mereka untuk menentukan produknya apa gitu. Jadi benar-benar setiap kelompok dari setiap kelas yang saya ajarkan itu membuat satu produk yang berbeda gitu. Jadi benar-benar semuanya itu terdiferensiasi. Saya melihat di sini lebih ke diferensiasi produk ya, betul sekali. Oke, nah berkaitan dengan observasi, dengan strategi pembelajaran yang tadi Ibu sudah sampaikan, kira-kira apa nih kita bisa melaksanakan observasi jadwal Ibu? Kebetulan saya minggu depan itu masih ada jadwal di kelas 9 hari Selasa depan, jadi mungkin bisalah di kelas saya di 94. Kebetulan itu juga sesuatu yang Ibu bisa gunakan, bisa datang di kelas saya untuk melihat-lihat, mengobservasi bagaimana proses pembelajaran saya bisa berjalan. Baik Ibu Adel, terima kasih untuk perbincangan kita siang hari ini, dan sampai ketemu di hari Selasa ya Bu. Jadi harapannya nanti semua yang tadi tujuan pembelajaran, strategi itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi setelah observasi saya juga akan wawancara Ibu lagi. Jadi akan ada wawancara pasca observasi. Jadi setelah observasi saya akan menyampaikan apa saja yang saya dapatkan dari observasi kelas Ibu, dan itu akan nanti didampingi oleh pengajar praktik saya. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu. Oke, salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, saya Alfrijani Paborong dari SMP Kristen Rantepao. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Toraja Utara. Dan pada kesempatan ini, saya ditemani dengan Ibu Luni, pengajar praktik saya, kemudian Ibu Adel sebagai guru prakarya di sekolah kami. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan Ibu ini dan juga Ibu Adel saya hadir di tempat ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu Adel berkaitan dengan kegiatan observasi yang sudah saya laksanakan di kelas Ibu Adel. Jadi kegiatan pasca observasi ini kiranya dapat menjadi evaluasi dan bahan pembelajaran ke depannya. Oke, saya langsung saja Ibu Adel. Bagaimana perasaan Ibu berkaitan dengan kegiatan observasi kelas yang sudah saya lakukan di kelas Ibu? Perasaannya ya, kalau perasaan saya sih sebenarnya karena udah berapa kali kena observasi, saya sebenarnya nggak terlalu tahu, cuman bedanya ini lumayan sedikit, ada sedikit persetujuan karena emang observasi berbeda ya. Biasanya observasi nggak dilakukan di depan kepala sekolah, tapi kami dari pak sendiri ya, yang tujuannya itu memang untuk tadi ya, Untuk kegiatan dalam tugas dari iya betul. Jadi saya waktu di observasi agak sedikit bingung saya mau ngapain ya gitu, biar maksudnya agar lebih kelihatan aja ininya yang harus diobservasi gitu. Oke Ibu, jadi terima kasih. Saya lihat juga waktu kegiatan observasi pada saat Ibu mengajar sudah berjalan dengan baik sesuai dengan RPP yang Ibu sudah buat. Nah, saya mau tanya lagi, menurut Ibu apa yang sudah lakukan, area apa yang sudah maksimal Ibu kembangkan? Sejauh ini yang menurut saya cukup maksimal dalam kelas saya ini adalah bagaimana saya manajemen kelas terperhatikan anak melakukan proyek, karena seperti yang Ibu ketahui ketika
kelas pembelajaran, salah satu pembelajarannya fokus utamanya adalah membuat project. Di saat itu butuh instruksi tertentu yang membuat anak-anak tetap bisa mengerjakan projectnya itu dengan tetap maksimal gitu ya, karena dalam kelas saya itu kan kelompok ya, dan mereka dibebaskan untuk mengerjakan produk apa dan memilih spot sendiri mau mengerjakan di mana, karena emang konsep kelasnya ini, projectnya ini adalah konsep diferensiasi. Jadi mereka yang akan menentukan sendiri dan mereka mencari yang nyaman bisa mengerjakan project mereka dengan baik. Jadi sejauh ini yang menurut saya sangat baik itu adalah yang pertama dari segi manajemen. Karena kelas saya ini cukup sering ya dalam project, jadi saya udah tahu nih per kelas ini kebutuhan instruksi yang tepat untuk mengerjakan project itu seperti apa. Dan kemudian yang kedua itu adalah dari segi memberikan instruksi. Kemudian ketiga yaitu mengarahkan anak-anak bagaimana mereka tetap mengerjakan projectnya itu sesuai dengan apa yang mereka sudah bincang gitu, dan make sure anak-anak tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi dalam prosesnya itu saya membuka sambil mereka mengerjakan, sambil mereka juga konsultasi gitu. Jadi saya akan tetap terus berkeliling sambil menanyakan bagaimana progresnya, kemudian apa kebutuhan kalian, terus kendalanya di mana. Dan juga yang saya senangnya adalah anak-anak terbuka gitu. Jadi karena mereka bebas, karena saya memberikan kebebasan, jadi mereka jadi bebas mengerjakan dan bebas juga berkonsultasi ke saya. Itu yang membuat saya merasa kelas saya untuk project itu maksimal. Ya, sesuai dengan yang saya lihat juga bahwa Ibu Adel sudah maksimal ya dalam manajemen kelas, juga sudah memberikan instruksi yang jelas ketika menyampaikan sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu Adel lakukan kemarin itu, langkah apa saja yang Ibu sudah maksimal lakukan di dalam pembelajaran? Sesuai yang saya jelaskan tadi, langkah yang paling membuat saya sangat maksimal untuk kelas saya kali ini adalah terutama dalam memberikan instruksi ya. Seperti yang Ibu ketahui, terkadang saat kita memberikan instruksi belum tentu anak-anak itu bisa mengikuti dengan baik, entah masalahnya karena mereka tidak memahami atau mungkin karena mereka yang terlewat atau mungkin ada faktor lain gitu ya. Tapi setelah beberapa kali observasi saya mengobservasi kebutuhan anak-anak seperti apa, dan saya dari menganalisis dan akhirnya menyusun instruksi yang tepat, saya bisa dengan maksimal membantu anak-anak untuk bisa tetap bekerja dengan maksimal, karena salah satu yang membantu mereka itu adalah mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan, dan salah satu caranya untuk membuat mereka tahu apa yang mereka kerjakan adalah instruksi dari guru itu harus jelas gitu, buat mereka clear dengan instruksinya. Kalau mereka nggak paham, tanya apa yang mereka tidak pahami. Itu yang paling pertama yang harus kita make sure ke mereka sebelum kita mengizinkan mereka untuk kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan kalian boleh kerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan atau datangin Ibu secara langsung. Jadi kuncinya untuk dalam saya itu adalah instruksi yang benar-benar harus jelas. Oke Bu, jadi instruksinya sudah jelas ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar karena Ibu memberikan instruksi. Nah, kira-kira dari rate, kalau kita kasih rate 1 sampai 10, menurut Ibu kegiatan pembelajaran Ibu ini sudah di angka berapa, Bu? Kalau dari saya ya, saya agak takut ya, kalau takut terlalu pede kali ya. Tapi saya bisa kasih rate kelas saya itu maksimalnya 8. Itu karena entah karena memang saya sudah terbiasa juga dengan kelas saya, dan project yang saya berikan juga dari awal pembelajaran, dari sebelum mereka mengerjakan project sampai mereka ke tahap pengerjaan project, saya berusaha memaksimalkan supaya mereka paham apa yang bisa mereka kerjakan, apa yang harus mereka kerjakan. Jadi saya cukup
percaya diri untuk memberikan penilaiannya itu 8 gitu, karena memang saya melihat secara langsung dan memang saya mengawasi secara langsung bahwa anak-anak mengerjakan perencanaan sampai dalam prosesnya mereka mengerjakan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Oke, berarti rate-nya 8 ya Bu. Harapannya nanti Ibu bisa capai berapa Bu? 10? Itu terlalu sempurna sih, tapi kalau Tuhan berkenan pengennya begitu sih. Ya, berarti kalau saya lihat ini kan masih 8. Kira-kira adakah kendala yang Ibu hadapi dalam kegiatan pembelajaran sampai Ibu masih memberikan 8 di pembelajaran Ibu? Iya betul, karena terlepas dari sebagus apapun instruksi yang kita berikan, tapi kan itu kembali lagi kepada diri anak-anak ya. Saya memberikan instruksi, tetapi di satu sisi saya juga memberikan kebebasan kepada anak-anak, supaya tujuannya supaya mereka lebih bebas berpikir, lebih bisa mengeksplor ide-ide mereka, dan lebih tidak terkungkung saat menganalisis, karena saya percaya saat menganalisis segala aspek perlu kita pikirkan gitu. Jadi di satu sisi saya memberikan kebebasan, anak-anak secara positifly bisa bebas berpikir, melakukan segala sesuatu dengan baik. Tapi sisi negatifnya adalah memang ada beberapa anak yang mau nggak mau saya harus kontrol secara khusus, karena ya saking bebasnya jadi mereka merasa saya bisa melakukan apapun yang saya mau gitu, even karena memang kan kita dikasih bebas kan, jadi ya udah sih saya mau ngapa-ngapain. Nah itu yang ada beberapa anak yang memang saya perlu kontrol secara khusus dan perlu diberikan instruksi lebih kepada kelompok mereka supaya anaknya tetap bisa berfokus untuk mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Jadi sebenarnya kembali kendala utamanya itu terhadap beberapa anak yang memang butuh perhatian khusus. Ya, tadi Ibu sampaikan bahwa dalam pembelajaran masih ada anak-anak ya yang butuh perhatian khusus, khususnya diberikan kontrol lagi. Nah, selama ini apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya sih baginya dari yang secara umum dulu ya. Jadi dalam instruksi saya itu, karena konsep kelas saya itu lebih mostly itu dia berkelompok. Jadi saya selalu berlakukan 2 aturan utama. Saya memberikan kamu instruksi, rules dan prosedur. Kamu cukup ikuti prosedurnya dan perhatikan rulesnya. Kamu melanggar rules, ada 2 hal yang terjadi. Antara saya cut point kelompok kamu atau saya cut point satu kelas. Jadi itu yang membuat anak-anak lebih sedikit berusaha untuk lebih serius. Ayo teman-teman, jangan sampai nilai kita terkat hanya gara-gara hal sepele gitu. Walaupun saya nggak bilang berapa poin yang saya potong, tetapi itu memang saya berlakukan karena saya melihat anak-anak sangat takut dipotong poinnya gitu. Tapi saya nggak bilang juga saya mau potong poinnya dalam ranah apa, apakah di dalam kok dari nilai kognitif, dalam nilai psikomotor atau afektif gitu. Jadi saya cukup bilang aja saya akan cut point, dan cut pointnya bisa berlaku untuk kamu atau satu kelas gitu. Jadi anak-anak itu yang membuat anak-anak sedikit lebih tegas terhadap diri sendiri dan sesama temannya. Jadi mereka bisa saling mengingatkan, mereka pun bisa mengingatkan diri sendiri, ayo fokus kerjain tugasmu gitu. Jadi itu salah satu penanganan yang membuat saya cukup berani untuk memberikan mereka kebebasan, karena saya memegang apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka paling takuti untuk kehilangan gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, berarti saya bisa simpulkan kalau dalam kelas Bu Adel itu ada rules dan prosedur yang jelas. Kemudian tadi ada pemberian konsekuensi ya bagi anak-anak yang tidak taat pada rules dan prosedur. Oke, saya lihat semua yang Ibu rencanakan juga kemarin kita diskusi, area-area yang Ibu kembangkan, kemudian langkah-langkah pembelajaran itu sudah terlihat di dalam kegiatan pembelajaran Ibu Adel, dan harapannya tadi kan rate-nya Ibu kasih 8, semoga nanti kedepannya bisa lebih maksimal lagi 9 ya Ibu. Jadi semoga ke depan kita bisa berdiskusi lagi jika ada kesempatan, dan saya akan tanya Ibu apakah tadi anak-anak yang belum fokus ini bisa
yang masih merasa bebas itu bisa lebih apalagi lebih terfokus lagi dalam pembelajaran. Oke, Ibu Adel, terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan pada hari ini. Kiranya ke depan Ibu terus sukses dalam mendidik murid-murid dan juga sukses dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Terima kasih banyak Ibu Adel. Terima kasih Bu.